Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini akan merespon pertanyaan dari Ibu Fatwa Nur Azizah, Kediri, Jawa Timur. Pertanyaannya sebagai berikut. Ada sebuah anggapan bahwa umat agama lain dalam negara ini kurang bisa menghormati umat Islam dalam beribadah dan menjalani tradisi keagamaan, seperti tetap dibukanya warung makan saat puasa, dilarangnya takbir keliling saat malam hari raya, adzan menggunakan pengeras suara, sedangkan menurut oknum tersebut, bahwa Muslim di Indonesia selama ini sudah melakukan upaya toleransi dengan baik kepada umat agama lain, seperti perayaan Nyepi yang juga dihormati para pemeluk Islam di Pulau Bali. Lalu, bagaimana menjembatani anggapan tersebut? Pertanyaan yang bagus, persoalan yang lagi hangat, lagi marak dibicarakan, khususnya penggunaan pengeras suara. Catatan pendahuluan saya sebagaimana seperti berikut. Agama dan praktek tradisi yang dibawa serta berbeda antara satu agama dan yang lainnya. Tradisi pengikut agama, baik agama-agama Abrahamik, keturunan Nabi Ibrahim, maupun agama-agama non-Abrahamik, seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Bahai, dan lainnya, sangatlah berbeda. Bahkan seringkali tradisi agama-agama tersebut juga berkait kelindan dengan budaya lokal dan tradisi suku, ras, etnis, golongan, organisasi yang menyertainya. Ibu Nur Azizah menyebut perayaan Hari Nyepi, agama Hindu di Bali. Tata cara dan tradisi memperingati Hari Nyepi sangatlah berbeda dari tata cara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, dan berbeda pula dari tata cara memperingati kenaikan Isa Al-Masih misalnya. Ibadah puasa selama 1 bulan bukanlah hari libur nasional, dan tidak ada tata cara khusus memperingati dan menghormati bulan puasa seperti halnya memperingati Hari Raya Nyepi. Namun demikian, dalam memperingati hari-hari besar keagamaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia mungkin tercatat yang paling lengkap di dunia ini, yang memberi hari libur keagamaan dalam kalender nasional kepada seluruh agama-agama yang ada di tanah air. Perlu dimaklumi bahwa hari libur keagamaan lebih banyak daripada hari libur kebangsaan dan internasional. Kalau kita lihat, total hari libur keagamaan ada 12. Islam ada 5, yaitu Muharram, Maulid Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kristen, Katolik, dan Protestan ada 4. Natal, wafat Isa Al-Masih, Paskah, dan kenaikan Yesus Kristus. Hindu ada 1, Hari Raya Nyepi. Buddha
satu juga Tri Suci Waisak dan Konghucu satu, yaitu Hari Raya Imlek. 2 hari libur untuk nasional kebangsaan, yaitu 1 Juni, hari lahir Pancasila, dan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Dan 2 hari libur internasional, yaitu Tahun Baru dan Hari Buruh. Luar biasa bukan perhatian negara kepada warganya yang menganut berbagai agama. Namun, bagaimana pada kehidupan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan? Yang paling hangat adalah persoalan membunyikan loudspeaker atau menggunakan atau mengeraskan volume pengeras suara di atas batas kewajaran dalam melantunkan adzan, puji-pujian, berjanji, salawatan, dan membaca Al-Quran atau tadarus pada bulan Ramadan sampai larut malam. Mungkin juga khutbah atau ceramah keagamaan. Menteri Agama Republik Indonesia sedang mengatur memang bagaimana menggunakan pengeras suara di masjid, musola, agar supaya tidak mengganggu ketenangan hidup masyarakat sekitar. Sebenarnya yang merasa sedikit terganggu oleh suara pengeras suara tersebut bukanlah hanya non-Muslim, tetapi mungkin yang lebih banyak adalah umat Islam sendiri. Karena bagi sebagian dirasakan agak mengganggu. Hanya saja mereka tidak berani bersuara alias diam di hadapan bayang-bayang hegemoni kekuatan sosial keagamaan yang tidak terbendung. Nah, maka pertanyaan Ibu Fatwa Nur Azizah, bagaimana menjembatani berbagai pandangan yang belum tentu seluruhnya benar tersebut. Nah, saya melihat ya, setidaknya ada 3 poin yang perlu dicermati, dikaji, dijadikan kajian serius secara berkesinambungan. Pertama, meletakkan nilai-nilai kaidah kepatutan dan kepantasan, kemanusiaan di atas praktek tradisi lokal maupun tradisi keagamaan. Itu satu. Yang kedua, mengasah kepekaan hati nurani. Dan yang ketiga, menghormati dan merasakan feeling of the people, perasaan orang lain. Mengapa 3 poin tersebut penting untuk dicermati dan dijadikan acuan? Sedikit sebagai gambaran. Di sekitar masjid atau musola, mungkin juga gereja atau yang lain lah ya, wihara, ada berbagai macam kelompok manusia yang perlu mendapat perhatian dan santunan yang lebih dari yang lain-lain. Seperti orang-orang yang sedang sakit, orang-orang tua, lanjut usia yang perlu istirahat cukup, anak-anak balita yang mungkin sangat terganggu dengan suara pengeras suara yang keras, tetangga non-Muslim yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Nah, dalam hal ini, jika lantunan suara adzan atau qomat barangkali dapat dimaklumi dan itu sudah menjadi tradisi ya, saya kira. Tetapi puji-pujian, lantunan, bacaan kitab suci sampai larut malam pada bulan Ramadan
12 hari sholawatan pada awal bulan Maulid perlu mendapat kajian dan pertimbangan ulang. Namun tidak hanya itu, tetapi juga suara-suara pengeras suara lainnya, seperti lantunan lagu-lagu pop, dangdut, atau campur sari yang dilantunkan ketika orang mempunyai hajatan perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi ini semua, diperlukan kepekaan hati nurani, perasaan halus, berpikir tingkat tinggi, dan berbudi luhur. Nah, mengasah dan mempertimbangkan keempat ini tidak mudah. Menurut sebagian orang, mendidik hati tidak ada sekolahnya. Nah, pendidikan akhlak sosial keagamaan, aturannya membahas hal-hal yang terkait dengan persoalan berpikir tingkat tinggi, mengasah perasaan agar halus, dan berbudi luhur. Tradisi apapun, agama, ras, suku, perlu dan harus berdialog dengan hati nurani. Bahasa Qur'annya qalbun salim. Bukan lewat pembelajaran fikih, apalagi hukum fikih, tentang boleh dan tidaknya sesuatu perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan mengasah kepekaan hati nurani, yang biasa saya sebut intersubjective religiosity. Nah, sisi dalam atau insight inilah yang dapat membantu masyarakat menghargai masyarakat sekitar dengan tidak mengeraskan suara pengeras suara dengan volume tinggi ke arah keluar, kecuali adzan dan iqamah barangkali, dan dicukupkan ke dalam ruangan masjid. Saya sendiri agak pesimis apakah surat edaran Menteri Agama akan dapat dilaksanakan. Tetapi di berbagai tempat saya melihat juga ada yang mematuhinya. Jika pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam hal tersebut di atas, yang saya sebut 4 di atas tadi itu, belum terapresiasi, belum tersentuh lewat jalur pendidikan agama yang ada sekarang. Demikian, terima kasih. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan dan topik kepada Profesor Amin Abdullah, kirimkan melalui email ke podcastaminabdullah@warganegara.org.